Hari ini temanya adalah tentang seni berbicara atau berbicara ada seninya. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah? Belum? Belum Pak di saya. Oke, sebentar ya. Ini di saya udah sih. Cuma di teman-teman belum ya. Sudah, Sudah? Pak. Oke. Nanti silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan atau interupsi, boleh nanti sambil dijelasin boleh tanya. Seni berbicara. Berbicara ada seninya. Dari sekian banyak buku yang saya baca, public speaking itu ternyata yang penting cuma satu. Apa tuh? Nah, nanti di bagian akhir. Kunci public speaking itu satu. Tapi untuk tahu satu hal ini kita perlu belajar, perlu banyak baca buku tentang public speaking. Dan intinya cuma satu ternyata. Oke, kita lanjut. Yakinkah Anda bahwa bicara akan meningkatkan kualitas hidup Anda? Yakinkah Anda bahwa bicara akan meningkatkan kualitas hidup Anda? Sebagian besar orang mungkin beranggapan kalau public speaking itu atau seni berbicara itu hanya sekedar berbicara. Padahal kualitas bicara itu bisa loh meningkatkan kualitas hidup kita. Orang yang meningkatkan kemampuan berbicaranya sama dengan orang yang sedang meningkatkan percaya dirinya. Orang yang percaya diri pasti orang yang optimis. Orang yang optimis pasti orang yang memandang kehidupan dari segi-segi yang positif. Jadi yakinkah Anda bahwa bicara akan meningkatkan kualitas hidup Anda? Silahkan dibuktikan sendiri. Semua orang wajib bicara. Kemampuan berbicara di depan umum atau lebih dikenal dengan public speaking wajib dimiliki oleh siapapun yang ingin berhasil dalam kurung sukses. Cobalah Anda ingat-ingat, siapakah orang sukses yang Anda kenal? Hampir dapat dipastikan bahwa mereka pernah bicara di depan audiens. Setuju? Oke, coba kita tanya satu-satu. Nasya, siapa orang sukses yang kamu kenal? Mary Riana. Mary Riana, wow. Apakah beliau pernah bicara di depan audiens? Iya, pernah. Pastinya. Karena beliau adalah seorang motivator. Dea, siapa orang sukses yang kamu kenal? Hikmah. Siapa? Hikmah. Siapakah dia? Siapakah beliau? Itu yang pendiri Alibaba. Oh, Jack Ma. Oh, tadi saya kurang dengar tuh artikulasinya. Jack Ma. Wow. Apakah beliau pernah bicara di depan audiens? Pernah. Pernah. Pasti pernah. Orang perusahaan besar, mana mungkin dia hanya di balik layar. Jadi kalau lewat pertanyaan
barusan sebetulnya kita dapat menyimpulkan bahwa memang sih tidak semua orang yang berbicara di depan audiens hidupnya sukses. Memang. Buktinya banyak kok dokter-dokter atau sarjana-sarjana yang hidupnya nggak kaya. Yang penghasilannya juga biasa-biasa aja. Kan akademisi itu banyak juga yang pinter-pinter. Namanya juga akademisi. Tapi nggak semua yang berbicara di depan audiens itu hidupnya sukses. Namun hampir semua orang sukses pasti pernah menjadi public speaker. Sekali lagi, tidak semua orang yang berbicara di depan audiens itu hidupnya sukses. Betul. Banyak akademisi kita yang hidupnya juga kurang sejahtera. Namun, hampir semua orang yang sukses pasti pernah menjadi seorang public speaker. Jangan sampai orang mendengarkan Anda berbicara, tapi bicara Anda belepotan dan tidak jelas ujung pangkalnya. Jadi kemampuan bicara di depan audiens diperlukan oleh siapapun yang ingin sukses dan menjadi seorang yang hebat. Kesimpulannya seperti yang tadi sudah dikemukakan, tidak semua orang yang berbicara di depan audiens hidupnya sukses. Namun hampir semua orang sukses pasti pernah menjadi seorang public speaker atau berbicara di depan audiens. Semua orang yang mau naik kelas wajib bicara. Jadi kalau nanti di mata pelajaran lain, teman-teman mendapat kesempatan untuk presentasi, pakai kesempatan ini untuk mengasah kemampuan bicara teman-teman. Jangan cuma baca textbook, apa yang tertulis di slide atau apa yang tertulis di penjelasan makalah kita, tapi bicara. Belajar bicara yang berkualitas. Bicara yang bukan hanya sekedar berbicara. Nah, di sini ada 3 komponen penting yang menjadi bagian bicara yang berkualitas. 1 adalah bicara yang mampu mempengaruhi mindset para pendengar. 2, bicara yang mampu membakar semangat para pendengar. Artinya memotivasi. Motivasi membuat orang semangat, tidak membuat mengantuk. Dan yang ketiga adalah berbicara yang mampu menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga adalah bicara yang mampu menggerakkan orang untuk segera melakukan sesuatu. Jadi ada 3 komponen bicara yang berkualitas. Bicara yang bukan hanya sekedar berbicara. Tadi 1 apa? 1 bicara yang apa tuh? 1 bicara yang mampu mempengaruhi mindset Yang lain. pendengar. Yang kedua, tadi apa? Ingat nggak? Membakar semangat, Pak. Yes, berbicara yang mampu mentransfer semangat, membakar semangat para pendengar. Dan yang terakhir adalah berbicara yang mampu menggerakkan orang untuk segera melakukan sesuatu. Ini pasti bukan kelas kacangan. Jadi sekarang kita mulai tahu ternyata bicara yang berkualitas itu bukan hanya sekedar berbicara. Tapi bicara
yang mampu mengubah seseorang. Bicara yang mampu mengubah seseorang. Jadi semua orang yang mau naik kelas wajib bicara. Tapi saya malu. Tapi saya takut diketawain. Saya introvert. Lah, emang kamu kira semua orang yang bisa bicara depan umum itu harus ekstrovert? Enggak juga. Saya ini introvert. Pak Presiden kita introvert. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berbicara di depan banyak orang. Karena semua orang yang mau naik kelas wajib bicara. Kita lanjut. Kalau ada yang mau tanya-tanya ya, silakan. Sambil dijelasin, terus mau tanya boleh. Kita lanjut. Jadi bicaralah. Bicaralah. Siapapun atau sebagai apapun kita, pasti memerlukan kemampuan dan keterampilan berbicara. Siapapun atau sebagai apapun. Teman-teman tahu ini siapa? Yang ada di gambar? Beliau adalah Sandiaga Uno ya. Beliau siapa? Beliau adalah Presiden pertama Indonesia. Presiden Amerika pertama ya. Siapa namanya? Presiden Amerika, bener ya? Presiden Indonesia, Pak. Indonesia. Siapa namanya? Soekarno. Namanya adalah Soekarno. Ya, insinyur itu gelarnya. Bukan nama ya. Menghormati saja. Oke, siap. Lihatlah bagaimana Bung Karno saat ia berbicara atau berpidato. Pernah nggak dengar beliau berpidato di YouTube? Kalau belum, waduh, kamu harus dengar rekaman pidatonya. Menurut saya tidak ada satupun pidatonya itu yang kering, yang membosankan, nggak ada. Beliau ini seorang pembicara yang ulung, seorang public speaker yang ulung, yang diakui dunia. Tahu kata-kata beliau yang terkenal? Berikan kepadaku 1000 orang tua, maka niscaya niscaya akan kugerakan Gunung Semeru ya. gerakan Gunung Semeru. Gimana caranya? Nggak Niscaya tahu gunung apa ya? aku cabut Gunung Semeru dari akarnya. Oh iya, dari akar. Dan berikan kepadaku. Beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Wede. Ini aja, dengar kalimat ini aja udah apa ya? Gentar gitu. Bulu kuduk merinding. Apalagi kalau dengar beliau yang berbicara tentang hal itu. Kita dengar kalimat itu aja, gentar kita. Apalagi dengar beliau yang berbicara langsung. Jadi yang buat yang belum dengar, nanti coba didengar silakan. Di YouTube banyak banget rekaman-rekaman. Pidato itu disampaikannya dengan penuh energi, bersemangat, dan tidak membuat orang mengantuk. Pesan-pesan yang disampaikan kepada rakyat pun mudah dipahami. Bahkan kata-katanya mampu menggerakkan orang untuk segera melakukan sesuatu. Seandainya kita bicara seandainya, jika. Seandainya Soekarno hebat berpolitik, tapi dia nggak bisa ngomong di depan umum, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Mungkin masih dijajah sama Jepang. Mungkin kita masih dijajah. Betul. Jadi jangan meremehkan kekuatan bicara ya.
Masa cuma bicara doang perlu dilatih? Kata-kata itu bisa menggerakkan orang loh. Bisa menggerakkan orang. Seandainya beliau cakap berpolitik, tapi dia tidak cakap dalam berbicara di depan umum, depan audiens, menjadi seorang public speaker, waduh, bisa gawat ya. Kita mungkin nggak merdeka tahun 45. Mungkin juga bisa jadi orang lain, bukan beliau. Kan beliau ini mendapat julukan apa? Bapak Proklamator. Bapak Proklamator. Bukan Bapak Abraham ya. Bapak Proklamator. Kita lanjut. Teman-teman kenal Steve Jobs? Tahu? Tahu, Pak. Seorang pendiri perusahaan Apple. Pendiri produk iPhone. Ya, iPhone kan Apple juga. Pernah tahu nggak? Beliau itu, ini faktanya ya, fakta menarik. Beliau itu sebetulnya orang yang nggak pandai ngomong. Bukan tipe orang yang pandai berbicara. Dia melatih setiap ada produk baru, Steve Jobs itu berlatih 3-6 bulan untuk ngomong doang. Ingat, Steve Jobs ini bukan tipe orang yang mahir berbicara loh. Tapi karena dia mempersiapkan segala sesuatunya selama 3 bahkan sampai 6 bulan. Setiap ada produk baru yang dia keluarkan, apa dampaknya? Banyak orang yang mendengarkan segera berburu produk baru yang dikeluarkan oleh Apple. Bahkan Apple menjadi perusahaan kelas dunia. Jadi lihatlah bagaimana Steve Jobs memberikan presentasi. Apa yang disampaikannya mudah diingat, pesannya tajam, dan menggerakkan semua orang yang mendengarkan untuk segera berburu produk baru yang dikeluarkan oleh Apple. Tentu bicara bukan hanya sekedar asal berbicara ya. Tidak, bukan. Bicara dengan sistematis. Sistematis artinya dengan cara yang diatur baik-baik dan menimbulkan energi bagi pendengarnya itu ada ilmunya. Bicara yang tidak hanya sekedar pandai storytelling atau ahli olah suara dan mahir bahasa tubuh semata. Pesan utama dari apa yang kita bicarakan harus menghujam benak pendengar. Jadi bukan hanya sekedar pandai bercerita storytelling, ahli olah suara dan mahir bahasa tubuh semata. Tapi juga apa yang mau disampaikannya itu. Pesan utama dari apa yang kita bicarakan harus menghujam benak pendengar. Jadi dari dua tokoh ini kita belajar. Kalau kita melatih kemampuan berbicara kita, niscaya akan kuguncangkan dunia. Asik, kayak Soekarno aja ya. Kalau kita lihat slide pertama tadi, nah kita kembali ke pertanyaan ini. Yakinkah Anda sekarang setelah kita membahas semua ini, bicara akan meningkatkan kualitas hidup? Jawabannya? Sangat iya. Tentunya pasti. Tapi kemampuan berbicara harus diseimbangkan dengan seni mendengarkan ya. Kan kita udah belajar kemarin. Seni mendengarkan. Kalau orang cuma bisa ngomong tapi dia nggak bisa mendengar, sama aja. Dia nggak akan bisa menjadi seorang pengaruh atau pemimpin. Mendengarkan artinya, masih ingat? Mendengarkan artinya jawaban. apa? Kita memikirkan jawaban. Yes, mendengarkan artinya tidak mempersiapkan jawaban. Oke, kita lanjut. Ada lagi nih satu tokoh yang keren banget. Kenal nggak siapa beliau? Nick Vujicic.
Nick Vujicic. Beliau adalah seorang motivator, seorang pendeta juga. Dari kisah hidupnya ini kita juga belajar sesuatu yang mahal ya. Kan beliau ini hampir bunuh diri. Kalau teman-teman pernah baca biografinya, beliau mengakui bahwa di masa-masa dulu ya, sebelum dia menemukan kehebatannya, sebelum dia menemukan arti hidup dan tujuan hidup, beliau hampir pernah bunuh diri. Sekarang beliau udah punya anak, anaknya udah cukup besar juga. Istrinya cantik, normal. Coba bayangin, nggak punya tangan, punya kaki juga sedikit, cuma bagian-bagian tertentu doang. Tapi beliau melakukan sesuatu yang hebat, yaitu dengan menjadi seorang motivator. Lagi-lagi kemampuan bicara nggak? Iya. Kemampuan bicara. Bagi Anda yang sering berbicara di depan banyak orang, hormatilah mereka yang hadir dengan memiliki kemampuan berbicara yang prima. Jangan asal berbicara. Sebab para audiens yang hadir mendengarkan Anda itu mengorbankan waktunya, energinya, dan peluang-peluang lainnya. Maka mari kita belajar, mari kita persiapkan kemampuan bicara kita dari sekarang. Bisa jadi kemampuan bicara kita adalah salah satu kunci kesuksesan hidup kita. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?